Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Arif Sanudin. Saya berasal dari Politeknik Balikambang semester 6. Di sini saya akan mempresentasikan tentang komersialisasi dan transfer teknologi. Sebelumnya saya ucapkan terima kasih kepada Bu Nur Hikmah selaku dosen dari mata kuliah inovasi bisnis. Langsung saja, sebelum kita mempelajari lebih jauh tentang komersialisasi dan teknologi, alangkah lebih baiknya kita mengetahui apa itu tentang teknologi. Pengertian teknologi disampaikan dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002 tentang Sistem Nasional Penelitian, Pengembangan, dan Penerapan Ilmu Pengetahuan dan Teknologi, di mana teknologi adalah cara atau metode serta proses atau produk yang dihasilkan dari penerapan dan pemanfaatan berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang menghasilkan nilai bagi pemenuh kebutuhan, kelangsungan, dan peningkatan mutu kehidupan manusia. Ini tertera dalam Undang-Undang Nomor 18 Tahun 2002. Sedangkan pengertian komersialisasi adalah program atau kegiatan yang meningkatkan nilai atau mengurangi biaya mengintegrasikan produk baru atau jasa. Komersialisasi disebut juga sebuah proses di mana pemasar melakukan produksi skala penuh, menetapkan harga, membangun jaringan distribusi, dan membuat rencana promosi akhir untuk memperkenalkan produk di semua pasar. Nah, dalam sebuah komersialisasi teknologi tentunya ada sebuah proses komersialisasi teknologi. Menurut Parker dan Mainelli tahun 2001 menyebutkan bahwa ada dua titik tentang proses komersialisasi teknologi. Komersialisasi pertama terjadi saat teknologi yang dihasilkan dari scientific research berhasil menciptakan lisensi. Dan fase kedua atau komersialisasi kedua terjadi saat teknologi diubah atau diaplikasikan ke dalam sebuah produk melalui hasil aktivitas produk development di perusahaan agar dapat digunakan dalam kegiatan produksi lanjutan atau konsumsi. Selanjutnya, strategi komersialisasi teknologi. Strategi komersialisasi teknologi merupakan suatu pendekatan secara keseluruhan yang berkaitan dengan pelaksanaan gagasan, perencanaan, dan eksekusi model komersialisasi dalam kurun waktu tertentu. Berikut adalah salah satu contoh strategi komersialisasi yang berhasil diimplementasikan. Bisa dilihat, ini tabel 1.3 alur maju sistem kerja KICF. Ada 4 tahap. Yang pertama tahap 1. Ini ada beberapa poin. Yang pertama menentukan teknologi berpotensi pasar tinggi. Ini ada deskripsinya, ada contoh aktivitas realnya. Bisa dibaca sendiri dan dilihat sendiri. Langsung saja ke tahap kedua. Tahap kedua ini adalah merencanakan tahap komersialisasi teknologi. Ini deskripsinya membentuk layanan perencanaan pemasaran teknologi. Contoh aktivitas realnya adalah studi hasil riset, menciptakan aset hasil riset bersama atau berupa paten yang siap dikelola sebagai produk komersil. Untuk tahap ketiga ini adalah komersialisasi tahap awal, menciptakan layanan satu pintu untuk melayani kompleksitas pemasaran teknologi. Contoh real membantu tahap pengujian riset atau pelaksanaan produk massal. Untuk tahap 4 ini adalah poinnya mengelola UKM teknologi baru. Deskripsinya memperhatikan berbagai UKM teknologi yang memiliki performa terbaik. Ini ada contoh realnya adalah memberikan layanan konsultasi kewirausahaan, memberikan bantuan finansial, dan mencari investor dalam atau luar negeri.
Selanjutnya adalah skema komersialisasi teknologi. Ini ada dua skema. Yang pertama teknologi readiness level atau TRLS. Konsep TRLS telah dikembangkan sebagai alat untuk membantu dalam pemantauan pengembangan teknologi dan sekarang sangat dikenal dalam leksional inovasi. Istilah ini berasal dari NASA pada tahun 1980-an untuk membantu manajemen membuat keputusan tentang pengembangan dan transisi teknologi. Ini menurut dari penelitian Said Povinel dan Rosen tahun 1989. Sedangkan skema yang kedua adalah Demand Readiness Level DRLS. Bedanya tadi teknologi, ini Demand Readiness. Konsep DRLS dikenalkan oleh tahun 2011 bersama Onera atau Laboratorium Ruang Angkasa Prancis. Tahun 2011 mendefinisikan TRL sebagai ukuran baru untuk menilai kematangan tuntutan yang berkembang oleh calon pelaku inovasi menuju tahap yang sesuai dengan konseptualisasi kebutuhan di pasar. Yang penting, Paul melihat penggunaan dua sistem referensi, satu untuk teknologi pas dan yang lain untuk market pull. Menggabungkannya untuk pembuatan keputusan penting informasi dan untuk memprediksi keadaan pelaksanaan dan komersialisasi teknologi. Selanjutnya, mekanisme komersialisasi teknologi. Jadi dalam mekanisme komersialisasi teknologi ini ada 5 poin. Yang pertama, jual beli konvensional. Pada mekanisme ini aset intelektual dijual kepada pihak lain. Yang selanjutnya, kepemilikan berada di pihak yang telah membeli aset tersebut. Yang kedua, konsinyasi. Konsinyasi adalah kegiatan penjualan aset intelektual dengan cara pemilik menitipkan aset tersebut kepada pihak lain, dijualkan dengan harga dan syarat yang telah diatur dalam perjanjian. Perjanjian konsinyasi berisi mengenai hak dan kewajiban kedua belah pihak. Yang ketiga, jual beli dengan value added fee. Tentunya kalian tahu sendiri apa itu value added fee. Yang keempat adalah lisensi. Lisensi merupakan kegiatan memberi hak untuk memproduksi atau mengelola aset intelektual dengan royalti sebagai imbalan. Dan yang terakhir adalah kontrak kerjasama. Kontrak kerjasama merupakan kesepakatan yang dibuat oleh pemilik aset dan pihak lain sesuai dengan kesepakatan yang disetujui bersama atau kesepakatan bersama. Ini di sini ada beberapa jenis kontrak kerjasama yang bisa saya contohkan. Yang pertama ada sharing pembiayaan, election, marketing dan distributing agreement, material transfer agreement, dan masih banyak lagi. Lanjut ke slide berikutnya adalah model pembiayaan. Dalam model pembiayaan ini dibagi menjadi 6. Yang pertama, program pemerintah atau donor tertentu. Pemerintah memiliki program khusus untuk pembiayaan komersial, teknologi, bisnis yang dapat digunakan oleh siapa saja yang memenuhi syarat dan ketentuan yang berlaku. Ini yang kedua ada angel investor. Ini merupakan model pembiayaan di mana melibatkan investor individu atau malaikat penolong untuk memberikan dana talangan sebagai bentuk sumber dana pembentukan bisnis baru. Yang ketiga ada venture capitalist. Pembiayaan dalam bentuk penyertaan modal atau investasi ke dalam bentuk perusahaan pasangan usaha dalam jangka waktu tertentu.
Yang keempat ada sen kapitalis, merupakan model pembiayaan di mana modal berasal dari anggaran atau dana pribadi pendiri perusahaan atau dari teman-teman keluarga. Jumlah uang biasanya relatif kecil karena bisnis ini masih dalam tahap ide atau konseptual. Yang kelima, investment banker. Ini adalah perusahaan yang melakukan kegiatan sebagai agen atau penanggung dalam bertindak sebagai penengah antara penerbit, sekuritas, dan masyarakat umum yang melakukan investasi. Dan yang terakhir adalah bank. Bank merupakan memberikan sejumlah pinjaman uang kepada pendiri perusahaan dengan tingkat suku bunga tertentu. Ini yang banyak dilakukan dalam model pembiayaan di sekitar kita. Oke, mungkin cukup itu presentasi dari saya. Apabila ada kurang lebihnya saya mohon maaf. Tetap jaga kesehatan, patuhi protokol kesehatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.